Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang dirahmati Allah. Pernahkah kita mendengar kisah seorang pemuda yang muncul di tengah kegelapan, mengguncang kekuasaan dan membawa pembaruan dengan cara yang keras? Inilah kisah tentang Ibnu Tumart, seorang pemuda dari gunung-gunung Maghrib yang mendirikan gerakan Muwahhidun dan menyebarkan ajaran tauhid dalam bentuk yang paling tegas. Pada abad ke-11 dan ke-12 Masehi, dunia Islam bagian barat dikuasai oleh dinasti Murabitun. Namun kemewahan dan korupsi merasuk ke dalam tubuh pemerintahan mereka. Di tengah kehancuran moral ini, Ibnu Tumart hadir dengan dakwah yang penuh semangat dan tanpa kompromi, berjuang dengan keras melawan bid'ah dan kebatilan. Ikuti perjalanan Ibnu Tumart yang tidak hanya sekadar seorang ulama, namun juga seorang pejuang yang mengklaim dirinya sebagai Al-Mahdi Al-Muntazar, sang pembawa pembaruan Islam yang murni. Tapi kisahnya tidak berhenti di situ. Pertempuran-pertempuran sengit, pengkhianatan, dan perjuangan yang mempengaruhi seluruh dunia Islam. Apa yang sebenarnya terjadi dengan gerakan yang didirikan oleh Ibnu Tumart ini? Bagaimana pengaruhnya hingga kini? Semua akan kita bahas dalam video kali ini. Jangan kemana-mana, simak terus kisah penuh inspirasi ini. Sahabat Islam, pada abad ke-11 dan ke-12 Masehi, dunia Islam bagian barat, terutama Maroko, Aljazair, dan Andalusia, dikuasai oleh dinasti Murabitun, kaum religius dari gurun Sahara yang sebelumnya membawa pembaruan Islam. Namun seiring waktu, Murabitun berubah. Kekuasaan menjadikan mereka mewah, menjauh dari rakyat, dan toleran terhadap praktik bid'ah dan takhayul. Di tengah kegundahan itu, suara-suara keras mulai terdengar. Mereka mengkritik Murabitun yang dianggap menjual agama untuk kekuasaan. Dan di balik sunyi pegunungan Atlas, seorang pemuda keras hati mulai berbicara. Sahabat Islam. Nama lengkap Ibnu Tumart adalah Muhammad bin Abdillah bin Tumart, lahir sekitar tahun 1080 Masehi di Sos, wilayah suku Berber atau Amazigh, Maroko Selatan. Sejak muda ia dikenal keras kepala, cepat marah, dan tidak suka kompromi terhadap kebatilan. Ia menuntut ilmu ke Cordoba, Syam, Mekah, dan akhirnya ke Baghdad, pusat keilmuan Islam saat itu. Di sana, ia berguru kepada para ulama besar mazhab Asy'ari dan Zahiri, serta menyerap ajaran teologi rasional dan anti-bid'ah. Ia juga dipengaruhi oleh semangat Puritan yang memurnikan Islam hanya kepada tauhid. Dalam bab fiqih, Ibnu Tumart cenderung mengikuti mazhab Zahiri, yaitu mazhab yang hanya berpegang pada makna lahiriah, tekstual, dari Al-Quran dan Hadits, serta menolak qiyas, analogi, dan istihsan, kebaikan akal. Sehingga ia menolak keras taklid terhadap mazhab-mazhab yang mapan seperti Maliki, Hanafi, atau Syafi'i. Dalam ajarannya, ia memaksa masyarakat untuk meninggalkan pendapat ulama fikih yang dinilainya bertentangan dengan nas literal. Sedangkan dalam bab akidah, Ibnu Tumart mengklaim mengikuti Asy'ariyah yang merupakan mazhab teologi Sunni moderat. Tapi tafsirnya sangat keras, sehingga ia menolak tajsam atau penyerupaan Allah dengan makhluk, dan mengecam ulama yang ia nilai menyebarkan konsep tajsim. Ia bahkan menuduh dinasti Murabitun sebagai musyabbihah, dan itu dijadikan alasan pengkafiran, maka terjadilah penumpahan darah besar-besaran pada masanya. Sahabat Islam. Sekembalinya dari Baghdad, Ibnu Tumart mulai berdakwah di kota-kota besar seperti Fes dan Marrakech. Tapi dakwahnya tidak biasa. Ia masuk masjid, menuduh penguasa zalim, dan mengkritik para ulama yang dianggap tunduk pada Murabitun. Ibnu Tumart pernah melempar buah di pasar karena mengandung bid'ah, dan memaki wanita yang berpakaian tidak syar'i. Semua dilakukan terang-terangan. Karena gaya dakwahnya yang kasar, dia diusir dari kota ke kota, hingga akhirnya memilih bersembunyi di pegunungan Atlas. Sahabat Islam. Di desa Tinmal, Ibnu Tumart mulai membangun basis rahasia. Ia membentuk komunitas tertutup yang disebut Ashab al-Da'wah, atau pasukan dakwah. Mereka adalah orang-orang pilihan yang telah berbaiat untuk berjuang di jalan tauhid. Salah satu pengikut setianya adalah seorang pemuda jenius bernama Abdul Mu'min, yang kelak menjadi pelanjut gerakan ini. Di Tinmal, Ibnu Tumart mengajar siang dan malam, akidah, fiqh, jihad, hingga strategi militer. Sahabat Islam. Pada puncaknya, Ibnu Tumart mengaku dirinya sebagai Al-Mahdi Al-Muntazar. Ini sesuai disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, Ibnu Khaldun, Abi Zur'ah. Dia menyebut dirinya sebagai orang yang dijanjikan akan mengembalikan Islam ke jalan tauhid murni. Klaim ini menggetarkan para pengikutnya.
Mereka mulai menganggap Ibnu Tumart sebagai pemimpin spiritual sekaligus politik, yang diutus Allah untuk membasmi kebatilan. Ia membangun struktur pemerintahan rahasia, menulis kitab-kitab ajaran tauhid, dan melatih pasukan jihad. Gerakannya tumbuh dari sekadar komunitas menjadi negara bayangan. Sahabat Islam, Ibnu Tumart memulai gerakan bersenjata melawan Murabitun. Pasukannya menggunakan taktik gerilya, memanfaatkan medan gunung yang curam. Mereka menyerang konvoi, membakar pos penjagaan, dan menyebarkan propaganda di kota-kota. Pada tahun 1130 Masehi, pasukan Muwahhidun berhadapan langsung dengan Murabitun dalam Perang Al-Buhaira dekat Marrakech. Pertempuran sengit itu menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kemapanan. Meskipun mengalami kekalahan, nama Ibnu Tumart makin besar. Namun tak lama setelah itu, Ibnu Tumart wafat secara misterius. Sahabat Islam, sebelum wafat, Ibnu Tumart mewariskan gerakan ini kepada muridnya, Abdul Mukmin bin Ali. Dengan kemampuan politik dan militer luar biasa, Abdul Mukmin menjadikan gerakan Muwahhidun sebagai kekhalifahan besar. Mereka menumbangkan dinasti Murabitun, menguasai seluruh Maroko, Aljazair, Tunisia, dan bahkan Andalus di Spanyol. Ibnu Tumart tak sempat melihat kejayaan itu, tapi ideologinya tentang tauhid, pemurnian akidah, dan jihad melawan bid'ah menjadi fondasi dinasti besar selama lebih dari 1 abad. Sahabat Islam, Ibnu Tumart adalah sosok kontroversial. Di satu sisi, ia membawa gelombang tajdid, menghidupkan semangat tauhid dan keberanian berdakwah. Tapi di sisi lain, klaim Mahdi dan gaya kerasnya menjadi pelajaran bahwa pembaruan tidak boleh keluar dari jalur nubuwah. Barang siapa mengada-adakan perkara dalam urusan kami ini yang bukan darinya, maka tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Islam, walaupun Ibnu Tumart dikenal sebagai penggagas pembaruan tauhid dan pelopor perlawanan terhadap penyimpangan akidah, para ulama berbeda pandangan tentangnya. Sebagian ulama dan sejarawan Muslim memuji semangatnya dalam memurnikan tauhid dan memerangi bid'ah yang merajalela pada masanya. Di antaranya, 1. Al-Maqqari dalam Naf' al-Ta'ab menulis bahwa para muwahhidun telah menghapus bid'ah dan memperbarui Islam di Maghrib. 2. Ibnu Khaldun menyebut gerakan muwahhidun sebagai salah satu gerakan politik dan religius paling efektif yang lahir dari semangat tajdid, pembaruan. Beberapa penulis kontemporer menyamakan gerakannya dengan reformis Wahabi dalam semangat tauhid dan perlawanan terhadap kultus dan khurafat. Namun tidak sedikit ulama mengkritisi klaim Mahdiyah Ibnu Tumart yang dianggap tidak berdasar bahkan berbahaya. Di antaranya, 1. Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala mencatat bahwa Ibnu Tumart dikenal keras, mengklaim Mahdi, dan mengikuti madhab-madhab yang menyimpang dalam beberapa hal. 2. Ibn Taimiyah tidak secara langsung menyebut nama Ibnu Tumart, tapi ia banyak mengkritik ide klaim Mahdi yang digunakan sebagai dasar legitimasi politik oleh beberapa gerakan sektarian. Ulama Ahlus Sunnah menilai bahwa mengangkat diri sebagai Mahdi tanpa dalil syar'i adalah bentuk gulu atau berlebihan dalam agama dan bisa menyesatkan umat. Sahabat Islam, demikianlah kisah tentang Ibnu Tumart dan gerakan Muwahhidun yang mengguncang dunia Islam pada abad ke-11 dan ke-12 Masehi. Sebuah perjalanan penuh perjuangan, keberanian, dan tentu saja kontroversi. Kita dapat mengambil banyak pelajaran dari kisah hidupnya, seperti pentingnya ilmu, keberanian dalam berdakwah, serta keteguhan dalam mempertahankan prinsip kebenaran. Namun, seperti yang kita lihat, perubahan yang dilakukan dengan cara yang salah, seperti klaim sebagai Mahdi, juga mengajarkan kita untuk tetap berada pada jalan yang lurus dan sesuai dengan tuntunan agama. Semoga kisah ini menjadi bahan refleksi bagi kita semua untuk terus berusaha memperbaiki diri dan umat. Sahabat Islam, jangan lupa tulis di kolom komentar kisah apa lagi akan kita bahas dalam video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.